pemirsa, kembali lagi nih bersama Widya Ari di acara Cantik Bersama Bening. Nah, Widya lagi ada di Bening Clinic yang alamatnya ada di Jalan Jatiwinangun, Purwokerto. Yang penasaran, Widya sudah bareng dengan Dokter Retno ya, Dok. Iya, halo dokter, sehat ya dokter? Alhamdulillah. Iya. Gimana pesannya Kak, lancar? Alhamdulillah lancar, Dok. Nah, Dokter Retno, Iya, Kak. Bening Klinik ini yang di Purwokerto tuh dari kapan sih, Dok, ada di Purwokerto? Oh, di Purwokerto ya? Mm-mm. Kemarin grand openingnya tuh tanggal 11 November 2023. 11 November Iya, 2023. tanggal cantik Kak, 11-11. Tanggal cantik, iya. Nah, dokter, di Bening sendiri kayaknya Widya lihat juga tadi untuk fasilitas tuh sangat lengkap dan juga bagus ya, Dok ya? Alhamdulillah. Mm-mm. Soalnya kalau untuk Bening sendiri tuh terkenal emang dengan laser centernya kayak Laser, gitu. Iya, oke. kebanyakan emang laser. Mm-mm. Tapi kecuali laser pun kita juga ada kok dari facial Mm-mm. kayak gitu. Terus juga ada untuk professional treatment itu kayak misalnya ada botox, tanam benang, Mm-mm. skin booster itu juga ada. Jadi enggak tentang laser semuanya tuh enggak kayak gitu. Oke. Tapi emang kalau untuk Bening tuh emang terkenal laser center karena emang lasernya tuh beda gitu loh dari tempat yang Oke, lain kayak gitu. iya, jadi memang Bening ini menjadi tempat klinik kecantikan yang lasernya itu nomor 1 di Iya. Indonesia lengkapnya ya, Dok ya, luar Gitu. biasa. Terus tentunya ngomong-ngomong untuk masalah kecantikan nih, Dok, kan sekarang siapa sih yang nggak aware untuk ke skincare ya, Dok ya? Kayaknya bukan menjadi apa ya, bukan menjadi suatu Rahasia umum. rahasia lagi ya, Dok ya. Iya, tapi menjadi suatu kewajiban Iya. sekarang ya, Dok ya, karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan aja, tapi memang keharusan nih jadinya, Iya. Dok. Apalagi Iya. sekarang bukan untuk cewek aja ya Kak, Iya, cowok betul. tuh juga harus perlu banget kayak gitu. Oke. Nah, Dok, biasanya nih yang paling banyak, Dok, keluhannya dari terutama untuk customer-customer yang ada di Bening Klinik sendiri, untuk orang Indonesia itu kebanyakan paling banyak rata-rata tentang apa sih, Dok? Kebanyakan sih biasanya tuh kayak flek, terus kusam, jerawatan, rata-rata sih seperti itu. Apalagi kalau misalnya udah berumur, ibu-ibu gitu kan, terus misalnya udah pemakaian skincare yang ya gonta-ganti gitu kan, itu ya flek sih kayak gitu. Banyak banget. Jadi memang paling banyak tuh untuk permasalahan kulit, seperti flek, Flek, terus jerawat, jerawat. kusam, Oh, oke gitu. oke. Nah, Dokter Retno, kira-kira perawatan apanya yang unggul nih, Dok, di Bening Klinik? Kan karena di Bening kan tentunya sangat lengkap ya, Dok, untuk perawatannya. Tapi yang paling unggul nih, Dok, dari Bening Klinik sendiri tuh apa, Dok, untuk Paling perawatannya? unggul. Nah, kita step by step ya Kak. Yang pertama tuh kalau untuk facial, kita tuh yang paling unggul tuh di kromosom facial. Kromosom facial. Kenapa beda sama yang lain? Karena di kromosom facial di Bening itu sendiri sudah pakai alat silk pill namanya. Jadi alat silk oke. pill tuh berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan komedo tanpa rasa sakit kayak gitu. Jadi sistemnya tuh disedot gitu. Oke. Terus nanti di dalam silk pill itu juga dapat penyerapan serum kayak gitu. Oh, ada penyerapan serumnya ya, Iya. Dok ya? Jadi nanti kita tuh double gitu. Terus di kromosom facial itu sendiri tuh banyak menggunakan serum. Terus dia udah include untuk perawatan bawah mata sama bibir. Jadi nanti tuh hasilnya setelah treatment ya langsung glowing seketika. Oh, Kayak begitu. Nah, dokter ngomong-ngomong perawatan silk peeling tadi ya, Dok. Nah, tadi Widya juga kayaknya nyobain yang itu nih, Dok. Silk peel, Iya, ya. silk peel, Dok. Jadi itu tuh benar-benar memang solusi banget, Dok. Karena jujur untuk Widya sendiri, biasanya permasalahannya kan komedo ya, Dok. Iya. Ya? Yang paling ringan itu komedo. Tapi justru biasanya paling ganggu nih, Dok. Ya kan? Nah, biasanya kita itu agak sungkan untuk buat perawatan komedo itu karena sakit. Iya. Jadi Jadi itu solusi bagi yang nggak tahan sakit. betul, karena benar-benar prosesnya tuh nggak sakit sama Nggak sakit sama sekali, sekali. Dok. Iya. Jadi bukan lagi yang untuk di pencet-pencet gitu-gitu ya, Dok ya. Iya. Betul. Terus apalagi gini, Dok, kan berhubungan juga dengan pekerjaannya Widya ya, Dok ya. Iya. Jadi biasanya after treatment kan ada proses kemerahan, iya, atau iritasi, pembekakan ya, Dok iya. ya. Dan ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Dok. Abis Iya. treatment
celing seperti Betul, biasa ya. seperti biasa lagi gitu dok. Iya betul. Oke. Nah Dokter Retno, terus Oke, nih Kak yang Lydia. paling banyak nih ya untuk di zaman-zaman sekarang dok, kan kebanyakan tuh pada kepengen yang namanya glowing. Iya, glass Iya, skin. glass skin ya Iya. dok. Jadi yang mukanya cerah gitu-gitu kan sekarang lagi banyak banget tuh dok. Banyak emang lagi trennya ya, Kak, ya. Betul. Terus belum lagi yang ada yang namanya mungkin whitening mulai dari apapun itulah ya Iya. dok ya gitu. Nah itu kan banyak banget dok sekarang ya untuk perawatan bikin putih rata-rata kan seperti itu ya dok Iya. ya. Nah sebenarnya tuh baiknya tuh seperti apa sih dok? Oke, kalau untuk bikin putih sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ya tetap kita sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien itu sendiri. Oke. Itu yang penting jangan terlalu over, karena kalau terlalu over tuh juga nggak bagus juga sih Kak, kayak gitu. Yang penting sih ya diimbangin. Kalau untuk facial ataupun laser boleh minimal tuh 2 minggu sekali atau maksimal sebulan sekali. Itu boleh diulang. Jangan kayak misalnya mau putih mau glowing ya Iya, betul. seminggu sekali gitu Betul. perawatan itu nggak boleh kayak gitu. Oke. Nah, nanti selain untuk facial sama laser bisa juga dibantu dengan infus gitu. Infus. Nah infus itu kan juga bisa kita bantu dari dalam ya kayak gitu. Nah itu juga kita tuh juga udah ada aturannya. Tetap nggak bisa kayak harus misalnya udah 3 hari atau 1 minggu mau diulang lagi juga tetap nggak bisa sih. Kalau bisa tuh ya minimal tuh 2 minggu sekali kayak gitu. Oke, jadi tetap memang harus continue iya, ya harus dok ya. continue. Nggak bisa kayak sekali tindakan, 2 kali tindakan udah terus Iya, maunya betul. cepet, itu tuh nggak ada sih Kak. Betul. Jadi semuanya tuh tetap harus berproses Proses, juga. iya. Betul. Terus untuk perawatannya juga mungkin nggak hanya dari treatment saja ya dok ya, perlu dibantu juga. Perlu kayak dari luar ya kita tetap banyak imbangi dengan minum air putih, buah, sama sayur kayak gitu. Karena ya kalau kita mengandalkan skincare aja tuh ya nggak cukup sih kayak Oke, gitu. betul. Jadi Karena memang perlu effort ya effort. dok. Betul. Skincare itu kan cuma untuk membantu aja Iya, kayak gitu. betul. Nah dokter, tadi kan sudah ngomongin untuk masalah glowing ya dok. Iya. Nah terus kan biasanya tuh banyak banget karena mereka tuh pada kepengen glowing secara instan atau enggak mungkin kepengennya cepet atau mungkin tergiur nih dok dengan iklan-iklan ataupun dengan hasil-hasil yang sangat menakjubkan ya dok. Nah sebenarnya tuh efeknya tuh apa sih dok kalau misalnya kita kurang memperhatikan untuk proses treatmentnya ataupun produk yang kita pakai, itu jangka panjangnya jadi gimana dok? Ya mungkin kalau untuk jangka panjangnya sebenarnya sih tergantung dari tipe kulitnya masing-masing ya Kak ya kayak gitu. Nah kalau misalnya infus ataupun kebanyakan sering-sering kayak vitamin C gitu kan, sebenarnya itu kan juga ada dosisnya ya gitu. Nggak harus melulu tuh setiap 3 hari atau seminggu sekali tuh harus visa tuh kan enggak. Nah itu tuh takutnya kayak nanti ada autoimun ataupun kayak kelainan kulit yang lainnya itu juga bisa. Itu yang mungkin sekarang belum kayak gitu. Mungkin di jangka waktunya yang panjang, entah 10 tahun atau 20 tahun ke depan kayak gitu. Yang penting sih kalau pas lagi infus itu ya diimbangi dengan banyak minum air putih, buah sama sayur. Emang 3 itu tuh penting banget kayak gitu. Jadi nggak ada yang instan hasilnya kayak gitu. Jadi memang tergantung dari reaksi respon Iya, kulit kulit. masing-masing. Misalnya kayak pemakaian krim ya, kayak krim-krim yang kita yang nggak tahu ya ingredientsnya apa, itu BPOM atau enggak, Iya, kayak gitu betul. kan. Apalagi sekarang yang instan tuh banyak ya, dengan betul. tergiur harga murah itu Iya, jangan kayak gitu. betul, Kita nggak betul, tahu. Nanti ya oke lah dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan aman. Betul. Nanti suatu saat kalau kayaknya aku mau coba yang lain deh, coba-coba tiba-tiba berhenti kayak gitu. Ya udah, mungkin ya jerawatan, flek, kayak gitu, kusam, itu juga bisa terjadi efek sampingnya dari skincare itu sendiri. Jadi pemirsa, pokoknya tetap harus diimbangi juga dengan gaya hidup juga ya dok ya. Jadi selain perawatan, kalian juga tetap harus jaga dari gaya hidupnya, Pola makan, ya, pola dok. tidurnya, kayak Oke, gitu. jadi pola tidur juga sangat ngaruh juga ya dok ngaruh ya. ya. Oke, kita pakai skincare, tapi kita begadang terus, tidur 2 jam, 3 jam. Ya bakal percuma Kak, pasti kusam. gitu. Jadi skincare tuh nggak bakal ada ininya sih, Oh, berarti hasilnya. enggak. Oke. Jadi tetap harus diimbangin. Pola oke. makan, pola tidur tuh juga berperan Oke, penting oke. banget. Nah dokter, ini menjawab dari kebanyakan keresahan-keresahan teman-teman nih, termasuk saya sendiri nih dok. Boleh. Nah biasanya tuh kita takut untuk ketergantungan dok. Nah. Itu gimana dok sebenarnya dok?
Oke, kalau untuk ketergantungan sebenarnya sih enggak semuanya tuh ketergantungan ya Kak. Ya ibaratkan kita udah dikasih nutrisi, makanan di badan kita, terus tiba-tiba nggak kita kasih nutrisi, pasti beda dong, kayak gitu. Istilahnya tuh kayak gitu. Ya makanya, ya kita tuh bukannya ketergantungan sih enggak, tapi ya emang kita tuh butuh itu, kayak gitu. Tapi kan emang tetap kita pelan-pelan kayak gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Kayak gitu. Jadi intinya tuh nggak cuma kita aja yang butuh makan, tapi kulit juga butuh makan, iya, ya butuh dok. makan, butuh nutrisi, kayak Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya bukan masalah ketergantungan atau nanti muncul efek. Nah, yang efek tuh gimana dok? Kan kadang kita bilang itu ketergantungan karena setelah kita treatment itu ada muncul keluhan nih. Nah, sebenarnya kan kita nggak tahu juga riwayat sebelumnya tuh apa. Bisa jadi emang karena riwayat sebelumnya, ya karena pemakaian skincare ya sama kayak misalnya entah itu ibu-ibu ataupun remaja yang dulunya sering gonta-ganti skincare yang kita nggak tahu tuh itu bagus abal-abal ataupun BPAM enggak kayak gitu kan. Nah, itu efek sampingnya mungkin muncul tiba-tiba saat udah beberapa 10 tahun lagi kayak gitu. Bisa jadi karena itu kan. Jadi emang faktornya banyak ya dok, dan jadi, setiap orang tuh nanti responnya berbeda. Jadi jangan misalnya baru sekali 2 kali treatment, kok tiba-tiba muncul ini muncul itu, kayak gitu. Nah tuh. ya biasanya kan kebanyakan seperti Iya, itu nih dok, jadi akhirnya aduh takut nih untuk treatment lagi. Gitu. Itu sebenarnya nggak bisa sih, kita juga harus lihat dari situasi juga, kondisi juga, kayak gitu. Misalnya kan awalnya tuh kita jerawatan. Nah, jerawatan laser 2 kali, 3 kali aman, kita nggak ada keluhan. Kok yang ketiga kalinya kita treatment kok tiba-tiba muncul jerawat ya, kayak gitu. Kenapa gitu? Tapi kan kita juga lihat dari gaya hidup, cuacanya gimana, pola makannya gimana, tidurnya gimana. Itu juga bisa berpengaruh. Iya. Oke, pemirsa, ini masih menarik banget obrolannya ya, masih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di sesi kedua, masih bersama dengan Widya dan juga Dr. Retno dari Bening Klinik, Wajah Bening, Wajah Indonesia. Oke pemirsa, kembali lagi nih bersama Widya dan juga Dr. Retno di Bening Klinik, Wajah Bening, Wajah Indonesia. Nah dokter, tadi Widya kan juga udah nyobain nih dok perawatannya di Bening nih. Iya, Widya nyoba yang sick pill nih tadi dok, karena memang keluhannya Widya tuh komedo nih dok. Komedo. Iya, terus kebetulan juga yang tadi Widya sudah singgung juga, kalau biasanya perawatan komedo itu kan sakit ya dok, terus biasanya juga belum lagi bengkak-bengkaknya nih dok, merah-merahnya. Iya betul. Nah terus Widya tahu kalau di Bening ini punya perawatan chick pill untuk menghilangkan komedo. Iya. Nah untuk perawatan chick pill sendiri itu sebenarnya selain untuk komedo untuk apa aja dok? Nah, silpil itu kan kita pakai emang alat tercanggih nomor 1 di dunia ya kak ya. Itu tuh berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, komedo, terus bisa juga tuh dia tuh untuk mengurangi antiiritasi. Jadi kan beda juga ya kalau kita pakai yang Una yang biasa, kita kan tuh pencet-pencet tuh pasti kan merah. Nah itu kadang juga ada yang habis di facial kok malah makin ada iritasi, merah-merahan, itu juga bisa. Tapi kalau di silpil insya Allah sih aman kayak gitu. Dia kan nggak ada sakit, nggak ada merah kayak gitu seperti biasa, karena sistemnya emang disedot. Gitu. Jadi memang bukan dipencet-pencet ya dok ya. Betul. Tadi pun kalau mau dipencet itu sebenarnya bisa, itu karena ada tambahan bonus. Tapi kan nggak perlu, biasanya sih cukup dengan itu aja. Gitu. Nah biasanya yang digunakan tuh kayaknya tadi juga ada serum-serumnya gitu ya ada. dok ya? Nah nanti tuh di silpil tuh kita juga ada penambahan serum. Nah serum tuh sesuai dengan kebutuhannya, misalnya pasien ya. Nanti kalau misalnya ada yang flek ya khusus untuk flek, jerawat jatuh jerawat. Kalau misalnya nggak ada keluhan ya udah kita untuk pencerah.
kayak gitu. Jadi berarti memang benar-benar sudah disesuaikan sama kebutuhan Iya, kita ya dok ya. kayak gitu. Jadi nggak setiap pasien tuh sama tuh enggak serumnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, kayak gitu. Nah dokter, untuk perawatan sick pill sendiri itu ataupun yang lainnya sebenarnya nggak harus untuk cewek aja ya dok? Nggak harus untuk perempuan saja ya? Nggak harus. Misalnya cowok juga bisa gitu. Untuk remaja pun juga udah boleh kayak gitu. Untuk remaja juga bisa dok? Boleh, tapi tergantung dengan permasalahannya itu sendiri, kayak gitu. Nah pertanyaan yang paling banyak juga nih dok biasanya, apalagi buat perempuan, aman nggak nih dok buat bumil ataupun busui nih dok? Itu aman banget buat bumil sama busui. Jadi walaupun misal kondisi lagi hamil itu perawatan pun nggak masalah? Boleh. Di sini aman kok, gitu. Buat silpil boleh, kromosom boleh. Terus kita mau laser pun ada, laser kita aman. Kayak gitu. Jadi lasernya pun aman ya dok ya? Jadi nggak cuma facial aja yang aman kayak gitu. Facial, laser aja juga aman gitu sih kak. Nah dokter Retno, tadi kan kita sudah bahas untuk sick pill itu ada serum ya dok ya. Nah kalau di Bening Klinik sendiri ini produk-produk selain serumnya ada apa aja nih dok? Nah kalau untuk produk sih sebenarnya banyak ya kita ya kak. Kita tuh ada juga dibagi dua, ada men sama woman gitu. Jadi tetap beda cewek sama cowok. Kan kalau dulu emang kita packaging kita jadiin satu, tapi sekarang packaging kita udah jadiin sendiri. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek kayak gitu. Karena memang beda ya? Beda. Dok, ya? Emang skin barrier cewek sama cowok kan beda kayak gitu. Jadi kita emang sesuaikan dengan kondisi masing-masing kayak gitu. Nah kalau untuk cewek pun kita juga dibagi sebenarnya itu ada 4. Ada yang untuk acne, ada yang untuk dark spot. Dark spot itu misalnya untuk flek hitam kayak gitu. Terus untuk mencerahkan juga ada, sama yang terakhir itu anti aging kayak gitu. Tapi kalau untuk cowok kita cuma ada 3. Ada untuk yang acne, brightening, sama untuk yang dark spot atau untuk flek kayak gitu. Nah selain untuk paketan dasar, kita juga ada serum. Nah itu serum itu kan juga kayaknya paling banyak diminati juga ya dok ya? Iya, emang serum tuh juga bagus banget kalau kita combine dengan paketan dasar gitu. Jadi kalau cuma pakai paketan dasar aja tanpa dipakein serum tuh kayak kurang maksimal hasilnya kayak gitu. Jadi kalau mau lebih maksimal lagi ya kita combine dengan serum lagi kayak gitu. Iya. Nah untuk serumnya ini ada serum apa nih dok? Dari Bening? Kalau ini dari Bening tuh ada serum regeneration gitu. Serum rege ini dia bagus juga untuk misalnya kayak untuk anti aging bisa. Terus misalnya untuk habis jerawatan nih. Nah, itu kan ada yang kayak hitam-hitam bekas jerawatnya. Nah, bekas di sini juga bisa dibantu untuk bekas jerawat, tapi ini dipakai cuman seminggu 3 kali aja. Karena dia ada kandungan retinolnya. Oh, ada retinolnya ya, dok. Kayak gitu. Di sini juga untuk tekstur kulit juga bisa. Gitu. Nah, seberapa penting sih dok untuk serum itu sendiri dok? Penting banget sih kak. Itu emang komponen yang paling penting sebenarnya kayak untuk memaksimalkan skincare itu kayak gitu. Makanya lebih bagus kalau di-combine. Selain di sini kan ada contohnya cuma ada rege ya kak. Sebenarnya di Bening tuh banyak. Selain rege kita juga ada ultimate. Ultimate tuh fokusnya untuk mencerahkan kayak gitu. Ada juga deluxe untuk anti-aging. Terus juga untuk acne kita juga ada kayak gitu. Jadi memang fungsinya juga tiap serum juga beda-beda ya? Makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kulit itu masing-masing kayak gitu. Ada juga yang untuk pori-pori juga ada. Gitu. Jadi memang benar-benar menyesuaikan apa yang menjadi keluhannya, terus nanti untuk produknya juga sudah disediakan masing-masing ya dok ya? Kayak gitu. Nah dokter Retno, kira-kira untuk pemirsa nih yang kepengen konsul dengan dokter untuk di Bening Klinik sendiri itu prosedurnya seperti apa dok? Nah, sebenarnya kalau untuk konsul di Bening itu gratis ya kak. Jadi konsultasinya gratis ya dok ya? Paling yang penting kalau misalnya pasien tuh datang nanti, dia tuh kan ke informasi atau frontliner ya. Nah, nanti itu pasti didata dulu, dimintain KTP-nya. Nah, nanti ditanyain misalnya keluhannya apa gitu. Nanti barulah kita menuju ke dokternya, konsultasi. Nah, nanti di konsultasi itu kita cek dengan skin analysis seperti yang kakak kita cek tadi kan. Jadi memang
sudah alatnya juga sudah proper canggih. sekali Iya. ya, Dok, ya, sudah canggih ya Dok ya. Jadi Walaupun- nggak hanya dipegang-pegang gitu ya Dok walaupun ya. kakak pakai make up tuh tetap aja Kelihatan. kelihatan. Oke, jadi nggak bisa bohong ya Nggak Dok bisa. ya. Gitu, nanti kita cek di situ, nah nanti kita barulah tahu sesuai kebutuhan. Oke. Mungkin di awal kayak dia ngerasanya kayak cuman kusem aja ya, kayak gitu. Terus ternyata di dalam memang komedonya banyak, di dalam flek-fleknya udah mulai timbul kayak gitu. Itu kan memang jelas banget kayak gitu. Nah, disitulah nanti kita tahu mana kebutuhannya apa, facialnya apa, lasernya apa kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia cuma konsul-konsul aja ya udah nggak apa-apa, nggak treatment nggak masalah kayak gitu. Itu udah sih gratis. Dan itu konsultasinya gratis. Nah, Kalau- untuk oke. harga Dok, Untuk harga gimana nih Dok? Kan biasanya tuh buat pemirsa nih beberapa pasti nanyanya ke harga dulu ya Dok ya. Apalagi dengan fasilitasnya bening, selengkap dan sebagus ini, itu gimana Dok? Nah, kalau untuk harga sebenarnya kita tuh banyak promosi Kak. Oke. Setiap 3 hari atau 2 hari sekali tuh kita tuh selalu update promo kayak gitu. Oke. Kadang ya bisa berlanjut promo yang sama, kadang juga yang berbeda kayak gitu. Sama kayak di Silk Pill yang Kak gunakan Iya, tadi. Nah, itu kan ada di Luxury sama Kromosom Facial. Itu emang harganya amazing ya gitu. Iya. Harganya 1.500.000, yang Luxury, yang Kromosom 2.500.000. Tapi itu setiap hari itu pasti ada promo. Kadang ya Oke. diskon jadinya 745, 799 itu pasti ada diskonnya. Oke, Kayak jadi gitu. langsung aja cek di Instagramnya Bening Klinik ataupun bisa langsung ke nomor teleponnya nanti buat konsul-konsul kira-kira mau ambil perawatan apa atau ada diskon apa ya Boleh, Dok? iya. Nanti tanya-tanya dulu aja, dikepoin aja Instagramnya gitu. Nah dokter, kira-kira pesan apa nih Dok buat para pemirsa nih untuk para pecinta skincare nih tentunya apa nih poin-poinnya yang perlu untuk diperhatikan dalam merawat wajah ataupun kulit ya Dok ya? Nah, kalau untuk pesan-pesan sih nggak banyak ya sebenarnya. Yang penting sih kita sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Misalnya jerawat. Nah, kalau jerawat yang penting tuh jangan pakai SPF yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena itu bisa menyumbat pori-pori itu sendiri ataupun yang lainnya kayak gitu. Itu yang nyebabin kayak kita tuh jerawatan terus kayak gitu. Makanya kalau untuk yang kalau lagi jerawatan, ya SPF yang paling bagus itu 30 atau 35 aja. Mentoknya di situ. Jangan berpikir semakin tinggi kita pakai sunscreen, nah itu semakin bagus. Iya betul. Nah, Dok. percuma juga kita sekali aja pakai sunscreen tapi nggak ada pengulangan, itu juga percuma. Karena untuk sunscreen tahannya itu cuma 4 jam atau 5 jam. Itu memang tergantung SPF-nya. Makanya setiap 4 jam 5 jam itu memang wajib di retouch. Oke, Kayak berarti gitu. wajib diulang lagi ya Dok ya. Wajib, Nah itu kan banyak juga nih Dok yang hanya melihat dari untuk melindungi kulit lebih Matahari. ekstra, Iya. jadi pakai SPF-nya yang lebih tinggi. Tapi ternyata kondisi kulit juga berpengaruh ya Dok ya. Berpengaruh. Oke. Kita juga lihat-lihat lah kondisinya gitu. Kadang ada juga yang misalnya berminyak gitu, itu kan juga nggak bisa. Sebenarnya sunscreen tuh nggak bisa kita samakin antara kakak sama retno gitu ya. Belum tentu yang retno pakai itu sama-sama kakak tuh nggak bisa kayak gitu. Itu tergantung kecocokan juga. Kalau emang nggak cocok pasti kayak membuat kayak jadinya komedogenic kayak gitu. Misalnya habis di facial, tapi kok sehari 2 hari lagi kok komedonya udah banyak. Berarti itu ada yang salah kayak gitu. Makanya kalau itu ya harus teliti lagi sih untuk pemakaian produknya kayak gitu. Terus untuk produk ya kalau bisa jangan yang abal-abal. Iya, kayak itu gitu. penting banget sih ya Dok ya. Gitu. Jadi kadang-kadang jangan hanya tergiur dengan iklan Iya. ataupun harga ya Dok ya, tapi kalian lupa nih untuk merhatiin komponen-komponen yang Iya. lainnya juga ya Dok ya, untuk apalagi untuk kebutuhan kulit kita kan Iya, berbeda juga berbeda Dok. juga. Iya, Ya itu. betul. Makanya kalau untuk skincare ya kalau bisa ya konsul dulu kayak Iya, gitu sama betul. dokternya, ataupun emang kalau misalnya ada online ya konsul online deh kayak Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya aman banget ya Dok ya untuk konsul yang kita sebelum pakai produk itu kita lebih baiknya tuh konsultasi dulu ke Iya. dokter biar kita juga jauh lebih kenal sama kulit kita sendiri. tipenya tuh kering, Iya, betul. berminyak atau normal sih sebenarnya kulit kita. Terus permasalahannya sih apa sih kayak gitu. Iya, dah supaya juga nanti untuk treatmentnya lebih tepat juga ya Dok ya penggunaannya dan Kayak untuk gitu. hasilnya jadi jauh lebih maksimal juga Iya. gitu. Yang penting untuk sunscreen jangan lupa, terus untuk ya diimbangin juga makannya, Oke, pola hidup. hidupnya gitu, bisa diimbangin dengan olahraga juga. Oke.
Nah, dokter, untuk pemirsa nih, kira-kira yang mau treatment di bening itu bisa ditemuin di kota mana aja nih, Dok? Nah, kalau untuk bening itu sebenarnya udah banyak ya, Kak. Oke. Sekarang tuh udah tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia Iya, ya, Dok ya. Karena kita tuh memiliki 69 cabang. 69 cabang di Indonesia. Jadi udah nggak kalau dulu kan oke lah. Kita cuman bening tuh ada di kota-kota besar. Iya. Nah, kalau sekarang kita udah merata sih, Kak. Iya, jadi Gitu. jangan khawatir juga untuk pemirsa yang mau perawatan di bening klinik karena sudah ada di seluruh Indonesia. Ada 66 tadi ya, Dok ya? 69. Oh, 69 malah ya. Oke. Ya, pemirsa, demikian nih bincang-bincang santai kita bersama Dr. Retno di Bening Klinik. Nantikan kembali nih bincang-bincang bersama Widya dan juga Bening Klinik di Cantik Bersama Bening, Wajah Bening, Wajah Indonesia.